pas terjadi main gitu, dia kalahnya 10-1. 10-1. 10-1 waktu itu dia bayar sama saya. Tapi saya nggak mau waktu itu, sama aja saya ngelecehin orang itu. Kaulah bayi cerita luka yang tak seharusnya tulis dalam kisah perjalanan ini. Yaps broku, kembali lagi di channel YouTube gua Prima MM. Kali ini gua mau berkunjung ke agen layangan TW pusat di Bogor, di tempat kediamannya Pak Tony. Nah, nanti kita di sana akan lihat perlengkapan layangan apa aja yang ada di agen layangan TW pusat di tempatnya Pak Tony. Jangan lupa kalian like, share, and subscribe channel YouTube ini agar terus berkembang. Dan iklannya jangan di skip bro. Oke? Ya bro, tadi barusan gue sempat tidur. Sekarang kita udah sampai di TW Bogor. Sekarang kita mau turun. Ya, kita turun. Nah, ini dia rumahnya Pak Tony di Bogor. Nah, ini juga tempat gudang-gudangnya Pak Tony TW. Ada Kang Nunui juga di sini. Di sana tuh itu TW-nya yang ini. Siap Kang Nunui. Nah, kita ke tempat ini yang utama. Oh iya. Nah, inilah dia rumah Pak Tony alias agen layangan TW di Bogor. Wow, hasil dari jual layangan nih Pak Tony, luar biasa ya. Masa laluku, tapi kamu tidak, aku ingin. Nah, itu dia Pak Tony-nya. Habis sholat rupanya. Pak Tony. Iya. Oke. Nah, kita akan ke dalam. Ini adalah agen layangan TW pusat di Bogor. Kalian bisa lihat nanti tuh. Nah, ini gelasan-gelasan. Nah, di sebelah sana tuh layangan semua tuh. Nah, ini benang-benang broku. Nah, ini layangan semua. Berbal-bal layangan. Kalian bisa lihat. Kita ke belakang lagi.
Ketemu lagi si abang. Nah ini juga benang-benang yang ada di agen layangan TW dari Kenur. Langsung juga vilanya juga. Makanya kalau jalan-jalan di Google Map nggak ada. Nggak ada. Villa TW. Nah ini adalah ruang tamu broku, ruang tamu di lantai utama. Emang nggak ngerti kan? Ada Dia pianonya. malu. Saya suruh datang nggak datang gimana supaya mau ada yang nemenin ini. Ya, ditemenin. Nah ini ruang untuk sholat, sholat. Gitu ya. Nah, ini kamar mandinya. Di kaset. Nah, bikin paket. Nah broku sekarang kita akan ke atas. Ini ruang dasar rumahnya Pak Tony. Nah Termasuk satu paket ini Pak Tony ya? ini ruang atas. Nah ini gazebo broku. Wow luas juga di atas. Asik nih. Wah. Ada playground juga di atas ini, broku. Mandi bola buat anak-anak. Berapa koin? Fred, mau berapa koin? Halo, Ada juga meja biliar. silakan. Jadi rumah Pak Tony ini cukup luas. Bisa lah buat satu RT. Apa-apa kita ngumpul bareng, layangan sini aja. Iya. Iya broku, sekarang gue udah sama Pak Tony Waluyo yang kalian tahu itu adalah Pak TW. Nah, Pak Tony. Nah kita di sini sambil suwon berkunjung di daerah Lido Sukabumi, Bogor maksudnya. Jadi kita pengen tahu gitu histori dari agen layangan TW ini dari awal sampai sekarang Pak Tony sesukses ini gitu kan. Kalau saya bilang TW ini adalah salah satu agen besar di seluruh Indonesia maksudnya. Nah kita pengen tahu nih tipsnya, cerita jatuh bangunnya Pak Tony dari merintis sampai sekarang ini. Ya semuanya sih emang dari nol. Dari proses ya. Ya dari proses, dari Hobi. pertama saya emang hobi. Saya sempat emang masuk rumah sakit 1 tahun. 1 tahun. Jatuh dari loteng udah kelayangan. Makanya sekolah saya juga kelantar. SMP main layangan aja. Terus dari pas Pak Tony mulai bisnis jualan layangan ini dari tahun berapa? Dari emang saya sering ikut kakek mertua tuh. Oh, kakek Dia joki. Oh joki main. Joki main. Joki main. Nah, itu saya kan pelatih dia main. Jadi karena saya udah ngerti gitu, saya hobi. Nah, karena saya sering menang terus, karena anak-anak sering nyari menang saya gitu. Oh gitu awalnya. Ya, kan zaman dulu mah nggak ada yang tahu teori. Cuman saya udah ngerti gitu. Tapi saya SD sekitar tahun 90-an. Itu saya udah mulai tahu tuh TW itu dulu. Tahun 90, tahun 90-an.
dulu capnya kalau nggak salah cuma T, W, Iya, gitu kan. Warna-warni yang sini biru, sini pink, ya kan. Gelasan juga waktu itu masih gelasannya tuh ada yang gelasan mambo, terus masih kaleng susu, ya kan. Jadi sekitar tahun 90-an ya? Atau mulainya tahun? Oh, saya dari tahun 73. Oh, 73? Iya. Itu udah mulai dagang tuh? Saya udah mulai dagang. Udah mulai kerja di tukang gulung. Oh, tukang gulung awal itu Pak Tony tukang gulung kaleng dulu. Oh, kaleng dulu. Baru dinaikin jadi tukang gulung. Dari tukang gulung baru jadi dagang nggak musim di rumah, saya dagang luar itu ngambil barang. Itulah bos. Oh, baru mulai buka sendiri? Enggak buka sendiri tahun itu sekitar tahun 78. 5 tahun saya udah ikut sama itu, saya udah ngerti apa gitu. Baru saya belajar gulung sendiri. Tapi dalam usaha ini nih, maaf ya Pak Tony, pernah nggak sih mulai jatuh bangun misalnya udah mulai mendingan terus tiba-tiba drop lagi jualan? Itu mah udah bukan diomong lagi. Kalau musim dulu kan kita belum terkenal tuh, kita nyari musim di mana-mana. Pas nggak ada musim ya modal kita habis lagi. Nunggu musim lagi dong. Nunggu musim lagi, nyari lagi dari nol sampai orang tahu kan tempat kita tempatnya di mana gitu. Baru saya dapat tawaran selatan. Udah pada tahu rumah, baru nggak berhenti musim. Kalau kita belum orang tahu, itu nunggu musim. Jadi kalau kita punya uang celengan untungan habis musim itu, kalau kita belum orang tahu ya habis. Berarti jualan itu ada pasang surut. Iya. Benar. Jadi nggak selamanya untung terus. Pasti ada rugi. Nah, ini Pak Tony kan tadinya kan di Jakarta nih kan, Kemanggisan kan. Saya dari Tomang dulu. Oh, dari Tomang dulu. Iya. Dari Tomang ke Kemanggisan. Kemanggisan cuma rumah. Oh, rumah. Nggak dagang. Oh, nggak dagang. Baru ini aja atau gimana? Baru berapa tahun? Dari tahun 90 saya udah pindah ke Kemanggisan. Oh, pindah di Kemanggisan. Mulai dagang di rumah. Itu juga gara-gara gini. Waktu itu saya nggak dagang, emang saya udah nggak di layangan dulu. Layangan saya udah selain orang tua, saya sempat kerja di orang Korea tuh. Pas itu udah bangkrut, saya kan nggak dagang tuh. Di situ pas lagi musim layangan. Jadi ada yang ngajakin taruhan lagi musim teriak-teriak gitu, anak muda situ. Siapa yang berani nih yang mau gue taruhan? Dia nggak tahu bahwa saya tukang layangan. Kan saya bukan nggak tahu dia dagang. Pas gitu, pas saya mau gitu taruhan, pas bukan taruhan lah gitu. Ayo siapa yang ngarang gue 10.000 kayak gitu. Itu kan zaman itu gede bener. Buat apa namanya? Biar semangat lah gitu kan. Pas gitu, pas terjadi main gitu, dia kalahnya 10-1. 10-1 waktu itu dia bayar sama saya. Tapi saya nggak mau waktu itu, sama aja saya ngelecehin orang itu. Akhirnya benang saya ini saya kasih sama dia bayarnya ini benang saya ini harga 35.000 dikasih ya itu uangnya. Pas saya pulang ke rumah besok orang di Kemanggisan gitu pada rumah anak kecil, oh Ismet kalah nih yang Pak Tony, benang Pak Tony bagus gitu. Jangan dulu kan gitu. Iya. Akhirnya pas saya berpikir saya lagi nganggur gitu, saya beli benang lah di tempat orang tua saya sendiri yang udah saya serahin kan nggak mungkin saya rebut lagi. Benar. Saya beli, saya dagangnya di meja di rumah gitu. Nah, lama-lama kan dari awalnya kecil-kecilan. Dari 35.000. Dari nol benar. Sampai jadi 1,5 juta waktu itu. Waktu itu saya nggak makan itu uang. Jadi uang itu saya beli lagi barang. Dari harian itu saya nyari paralon itu. Paralon untuk uang harian. Jadi saya bikin diri, motong diri. Saya tawarin ke agen-agen, pas udah musim saya berhenti lagi dagang lagi. Jadi 5 juta. Sampai terjadi setahun kan bisa 2 kali musim tuh. Sampai terjadi 15 juta, baru saya berani nyewa tempat warung jadi rumah saya sekarang. Yang di Kemanggisan? Saya sewa itu rumah, lama-lama kan berkembang gitu. Sampai tanah itu saya beli. Dari situ udah nggak
atas lagi. Prosesnya panjang untuk mencapai kesuksesan. Jadi proses itu dinikmati, jangan cuma melihat Pak Tony yang sekarang makin sukses, tapi butuh bertahap, bertahun-tahun, ya kan? Nih Pak Tony kan menghabiskan masa tua nih di Bogor ya. Untuk kesibukannya selain pedagang di sini, Tujuan saya sih emang nggak dagang, tadinya makanya saya nyari nggak daerah tempat-tempat hidup gitu. Mau jalannya nggak bagus apa. Emang tujuan saya mau istirahat apa. Kita udah bertua gini, mau saya dalam agama lah gitu. udah kembali lagi ke Yang saya udah usaha saya selain ke anak-anak. Jadi saya pikiran cukup deh makan uang pensiun istri saya aja sama uang cadangan gitu yang saya udah simpan buat harian sampai tapi karena orang banyak yang tahu saya tukang layangan Jakarta pada kesini tukang layangan juga kan di sini udah ada tukang layangan yang pergi sini nawarin layangan akhirnya timbul lagi jadi dagang lagi. malah makin berkah ya kan? Iya. Itu dia broku. Jadi kalau kita kejar akhirat, dunia pasti dapat. Tapi kalau kita kejar dunia, akhirat nggak dapat. Iya. Kayak Pak tahun ini kan udah mulai pengen masa transisi nih, sudah mulai tua, pengen melakukan hal-hal yang baik, pengen lebih khusyuk untuk ibadah. Akhirnya malah berkah. Iya. Beda di Istri sini. saya juga saya suruh pensiun. Orang saya berdua aja, saya pikir makan dengan gaji segitu sama tabungan dikit lah cukup, bisa bilang gitu. Kita nggak usah foya-foya, udah gitu. Nah kalau Pak Tony sendiri nih, selain main layangan, hobinya apa? Saya hobinya banyak emang. Oh iya. Banyak. Tapi yang terutama layangan. Layangan. Saya hobinya ya kayak Catur. itu hobinya. Ngabisin waktu. Habisin waktu. Tapi emang kalau catur itu kan supaya menguat otakannya. Emang dianjurin pemerintah gitu setiap pagi kita harus berpikir supaya darah kita jalan. Jalan otak kiri sama otak kanan harus bekerja lah. Sama aja kalau orang luar negeri kalau pensiun biasanya langsung bisa stroke. Kalau dia nggak sering berpikir kan. Tapi kalau kerja itu kalau sering berpikir itu jauh dari penyakit. Karena darah-darah itu kan jalan terus. Jalan terus. Kalau kita beku aja diam itu nggak gampang. Nah, gampang itu ya kalau pembukuan itu biasanya jadi stroke. Iya. Jadi Kalau memang berpikir kan terus gitu kita jadi kedorong. dorong. Benar. Nah, broku, tadi kan kita udah sedikit ngobrol-ngobrol sama Pak Tony ya kan. Jangan pernah lelah untuk berusaha. Terus jangan pernah melihat memandang orang tuh, wah dia enak ya, wah dia sukses ya. Tapi lihat prosesnya. Semua tuh nggak ada yang mudah. Semua itu butuh pengorbanan. Kadang perlu keringat, itu harus kita nikmatin. Nah, Pak Tony ini, Pak TW ini adalah salah satu contoh buat kalian di rumah. Juga buat saya pribadi. Oke Pak Tony, terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Ngobrol-ngobrolnya mudah-mudahan TW sukses terus. Ya. Dan dunia layang-layang semakin digemari lagi oleh anak-anak muda khususnya. Ya, buat anak-anak kecil, jangan lupa kalian jangan main layangan di jalan raya ya. Terus juga jangan di dekat kabel listrik, itu sangat berbahaya gitu. Cari tempat bermain yang aman dan nyaman. Oke? Dari gue pribadi, gue Prima MM dan Pak Tony Molino, kita pamit undur diri. Thank you bro. Layang-layang menari di awan, menari untuk dilihat bahkan diadu. Layang-layang seperti cintaku, kadang kau tarik dan ulur sesuka.